Fadhal. Sudah. Ya. Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairu hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnari. Ya, guru bahasa Arab itu harokatnya harus jelas sampai akhir ya. Kalau nggak jelas kan belum pertanyaan. Iya. Itu yang membedakan antara pelajar bahasa Arab dengan bukan pelajar bahasa Arab ya. Harus tahu tuh harokat setiap akhir tuh ya. Dan itu yang sering saya tekankan ke murid-murid saya ya. Harokatnya harus jelas. Dan itu juga sih sebetulnya yang ditekankan oleh dosen kita dulu waktu di kampus, Dr. Budiansyah. Beliau kalau nyuruh baca mahasiswa itu ya, beliau kejar itu ujung-ujung harokatnya ya, harokat-harokat ditanya dikejar, ini apa gitu ya. Salah jawab dibully gitu ya. Gitu ya. Tapi ini adalah pertemuan perdana untuk ya Durusul Lughah. Kitab Durusul Lughah ini termasuk hampir semua halakoh yang saya pegang, baik dulu yang offline ataupun yang online sekarang, menggunakan kitab Durusul Lughah ya. Durusul Lughatil Al-Arabiyyati ya. Tentu saja pengarangnya adalah Dr. Fi Abdul Rahim ya. Sebetulnya kayaknya pernah saya sampaikan deh pas podcast di Muzani itu ya. Saya memilih Durusul Lughah ini karena ya setelah gagal ya, dengan beberapa kitab ya. Maksud gagal di sini tuh adalah ketika saya ngajar para pemula bahasa Arab ya, nol basic, gak pernah belajar bahasa Arab sama sekali ya. Saya coba tuh beberapa kitab seperti misalkan ya Nahwu Wadih karangan ya Ali Al-Jarim ya. Kemudian ternyata Nahwu Wadihnya ini dong versi yang full Arabik ya. Ternyata apa? Ternyata muntaber. Mundur tanpa berita ya. Kenapa? Karena memang walaupun ya di Nahwu Wadih itu disebutkan ya lil madaris ibtidaiyah, untuk sekolah SD ya. SD-nya di Mesir gitu ya. Jadi nggak cocok walaupun untuk sekolah SD ketika diajarkan kepada ummahat kelayangan. Kenapa? Karena full Arabik ya, baik teksnya banyak banget dan tidak ada gambar sama sekali. Gagal ya. Kemudian sampai disarankan oleh salah seorang teman ya, teman sekelas waktu di Lipia dulu, Ustadz Durudi Ahmad ya. Nah, beliau nyarankan dah pakai Durusul Lughah aja buat pemula mah. Gampang, banyak gambarnya. Pikir-pikir wah ya juga ya. Nah, sampai sekarang akhirnya saya pakai Durusul Lughah. Dan sangat menikmati ngajar menggunakan Durusul Lughah. Bahkan ya karena memang kebanyakan peserta yang belajar ke saya itu adalah ya orang-orang yang ya punya kesibukan, dan mereka ya di tengah kesibukannya ini ya, kesibukan rumah tangga ataupun kesibukan kerja, mereka masih mau belajar bahasa Arab. Bukan anak ya ma'had, pesantren, boarding school yang memang dia sehari-harinya menggunakan daily conversation-nya, bahasa sehari-harinya itu bahasa Arab, bukan. Maka kebanyakan peserta saya tuh seperti ini, maka Arabiyah Baina Yadaik nggak cocok ya. Kenapa? Karena Arabiyah Baina Yadaik cocoknya untuk yang stay di ma'had ya, yang harus ngomong bahasa Arab setiap hari. Lah ibu-ibu mah kan ya masih mau belajar huruf jar aja, itu udah untung banget ya. Itu alasan kenapa kitab Durusul Lughah ini dipilih. Tapi sebelum kita masuk ke Durusul Lughah, makanya saya sekarang nggak bawa kitabnya ya, dan nggak bakal ada kitabnya untuk pertemuan sekarang ini. Kita mungkin nanti pertemuan besok atau mungkin besoknya lagi ya. Dan semua halakoh Durusul Lughah yang saya pegang
itu pertemuan pertama itu nggak bakal langsung masuk ke buku hadza kitabun, enggak. Semuanya akan saya tekankan dulu mengenai tentu saja bab niat ya. Bab niat, kemudian mungkin setelah itu sedikit pengenalan mengenai bahasa Arab. Setelah itu baru ke satuan bahasa Arab yang paling terkecil, kemudian yaitu huruf hijaiyah ya. Kemudian naik menjadi kata, naik menjadi kalimat ya. Masuk teh, baru tuh masuk ke buku Durusul Lughoh jilid 1 pelajaran 1. Hadza kitabun, baru ke situ. Nah, jadi bisa jadi ya hadza kitabun ini bisa jadi ada di pertemuan yang ketiga. Ya, mukadimahnya aja itu bisa sampai 2 pertemuan. Kalau yang offline itu biasanya tuh saya tes dulu, ya. Dia pengen belajar bahasa Arab. Oke. Bisa nulis Arab nggak? Nggak, ya berarti salah. Jangan dulu. Gimana mau ngerjain PR gitu ya? Gimana mau nulis catatan? Nulis Arabnya aja dia nggak bisa. Gitu ya. Bisa baca Al-Qur'an nggak? Nggak, salah urutan berarti, ya. Jangan belajar bahasa Arab kalau belum bisa ngaji, ya. Bisa ngaji dulu, ya. Harus bisa ngaji dulu. Kenapa? Ya, ngaji itu tulisan Arabnya gondrong, ada harokatnya. Durusul Lughoh itu nanti lama-kelamaan gundul, puyeng dia, ya. Makanya sekarang terkadang suka saya tanya dulu, ya. Bisa ngaji nggak? Bisa, ya kan? Coba ngaji, gitu kan? Ambil Quran, suruh baca. Kalau yang halaqah offline ya, suruh baca. Oh, lumayan. Oke, berarti boleh. Setidaknya dia tahu mana jim, mana kha, ya, mana nun, mana ba, ya. Jangan sampai ya dia mau nulis baitun jadi bintun, ya. Tahu teh bintunnya siapa gitu ya. Harus tahu huruf hijaiyah, bisa ngaji dulu. Dan yang namanya bisa ngaji, saya sih selalu berhusnuzon. Setiap orang itu di waktu kecilnya diajar ngaji sama orang tuanya ya. Tapi ya mungkin ada beberapa orang yang sampai sudah dewasa pun gak bisa ngaji, ya. Dan ini banyak, bukan buta, ya disebutnya bukan buta huruf lagi, tapi buta Al-Quran. Gak bisa ngaji sama sekali. Ya lihat aja tuh yang keluar-keluar di Facebook, emangnya pada bisa ngaji semua? Belum tentu gitu ya. Belum tentu. Bukan nyindir antum loh ini loh ya. Ini nyindir siapa aja yang kesindir ya. Gitu. Nggak mesti harus ya sampai ke wah ngelotok banget gitu ya. Itu mah kalau mau jadi guru Al-Qur'an baru. Setidaknya tidak tertukar lah ya, antara ro dengan zai itu tidak tertukar ya. Belum bisa membedakan antara ro yang ditafkhim dengan ro yang ditarqiq, itu enggak masalah. Ya, tapi kalau masih ya ketukar fathah kasroh dhammah tertukar, nun dengan ba tertukar, berarti jangan dulu belajar bahasa Arab, jangan. Bisa ngaji dulu. Ya, nah makanya ya mulai dari situ baru kalau sudah mukadimah tadi dilaksanakan semua, baru dah saya kasih gitu ya. Makanya biasanya tuh suka saya cek dulu. Bisa ngaji nggak? Kalau sudah bisa ngaji, bisa nulis bahasa Arab nggak? Gitu ya. Saya kasih dulu karena banyak kosakata dari bahasa Arab itu yang sudah jadi bagian dari bahasa Indonesia ya. Seperti misalkan sholat, ya, zakat. Makanya saya suka sering tes dulu ya, tes tulis dulu ya. Tes tulis yang pertama biasanya itu saya suruh nulis huruf hijaiyah. Tuliskan seluruh huruf hijaiyah. Ya, saya tanya dulu huruf hijaiyah ada berapa? Ada yang mengatakan 26. 26 itu A sampai Z ya. Huruf hijaiyah 28, ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan ya 29, ada yang mengatakan 30. Ya, kalau 28 itu berarti menggunakan buku Iqra. Tuh, buku Iqra itu cuma ada 28 ya. Buku Iqra itu tidak ada alif ya. Alif itu dikenalkan di Iqra 2. Iqra 1 itu enggak ada alif. Iqra 1 tuh langsung hamzah. A itu hamzah bukan alif ya, karena alif tidak pernah berharokat. Yang ada harokatnya itu hamzah. Alif selalu sukun. Alif tidak pernah berharokat. Nah, alif yang tidak pernah berharokat ini kalau di Iqra 2 dia, kalau di Iqra adanya di Iqra 2. Nah, Iqra 1 itu huruf hijaiyahnya langsung berharokat semua, berarti ada 28.
Yang mengatakan huruf hijaiyahnya 30 ya, ini biasanya tuh menggunakan metode Baghdadiyah ya. Nah, mengenalkan huruf hijaiyahnya itu urutannya itu dari alif dulu. Alif, ba, tidak ada harokatnya, masih murni. Metode Baghdadiyah itu tidak ada ja. Metode Baghdadiyah itu jim ya. Bukan da tapi dal, bukan sa tapi sin. Ya, kalau metode Iqra itu sudah ada harokatnya. Abata sajahaho. Kalau metode Baghdadiyah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za atau zai, sin, shin dan seterusnya. Nah, nanti di ujung ada ya lam alif hamzah ya. Nah, lam alif dimasukkan ke huruf hijaiyah, itu yang membuat menjadi ya, lam alif dihitung 1 ya di situ. Jadilah 30. Gitu ya. Lam alif hamzah ya. Di atas ada alif, di bawah ada hamzah ya, beda. Saya ngikutin pendapat kalau huruf hijaiyah itu ada 29. Tulis semua huruf hijaiyah yang 29, tulis ya. Kemudian saya periksa satu-satu, salah, nah, selesai. Setelah itu baru tulis beberapa kata yang aslinya dari bahasa Arab tapi sebetulnya dia dari bahasa Indonesia. Sekarang tuliskan bahasa Arabnya bagaimana ya. Biasanya tuh saya selalu menyebutkan Ibunda Khadijah, tulis Khadijah. Sering mendengar Khadijah, bisa nggak nulisnya? Khadijah, ah, ya. Ada yang ya karena mungkin ngelihat ya di buku-buku pakai K, Khadijah, ditulis tuh pakai K tuh, ya. Khadijah pakai huruf K, salah. Itu pakai kho, ya, pakai kho. Khadijah, kemudian D-nya juga menggunakannya lah dan seterusnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah ya banyak kata-kata dari bahasa Arab ya yang sering kita dengar, sudah jadi bagian dari bahasa Indonesia, sering kita dengar ya, kita tidak tahu tulisan yang aslinya. Ini kata ya, wah jangankan doa-doa ya, kata aja kadang kita suka nggak tahu tulisan Arabnya seperti apa. Apalagi kalau misalkan saya suruh ya yang ringan aja, doa mau makan apa, semuanya bisa menyebutkan doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima razaqtana dan seterusnya. Bisa nulisnya nggak? Ketika disuruh nulis, ambiar, kacau, salah semua. Ya, saya nggak nyuruh nulis surat Al-Fatihah, ya, kepanjangan. Biasanya itu doa-doa yang pendek. Kalaupun nyuruh nulis surat yang pendek, ya, surat Al-Asr misalkan, belum tentu itu mereka bisa nulis surat Al-Asr, gitu ya. Padahal mereka hafal. Nah makanya, ya, bisa mengucapkan, belum tentu bisa nulis, ya, tulisan Arab. Tapi kalau sudah bisa nulis tulisan Arab, otomatis dia bisa bacanya, bisa ngucapinnya. Nah setelah itu, setelah beberapa tes ini baru tuh masuk ke ya mukadimah mengenai bahasa Arab ya. Bahasa ya, bahasa Arab itu apa sih? Ya bahasa yang digunakan ya oleh orang-orang yang ada di daerah Arab. Ya, kalau menurut katanya nih, menurut orang yang ada di sebelah timur dari negara Arab, Arab itu sebetulnya tuh asalnya tuh ainnya itu asalnya tuh dari ghain ya, dari ghorab. Ya, Arab ghorab mirip gitu ya. Kenapa? Karena ya Arab itu ada di daerah ghorab. Bagi mereka ada di daerah barat. Makanya mereka memanggilnya tuh ghorab. Ya, mungkin jadi Arab gitu ya. Kemudian juga dan kalau kita runut ke belakang sebetulnya bahasa Arab itu berasalnya tuh bukan dari Nabi Ismail ya. Yakin Nabi Ismail ya dengan Nabi Ibrahim kalau komunikasi menggunakan bahasa Arab ya, ketika itu sebelum pindah ke Mekah ya, karena kan Nabi Ismail ya dengan ibunya yaitu Siti Hajar ya, itu kan asalnya kan dari dari Palestina, kemudian oleh Nabi Ibrahim ya dibawa ke Mekah ya. Kisah mengenai sumur Zam-Zamnya enggak, Safa Marwah dan seterusnya lah ya. Nah itu memang ya, menggunakan bahasa Arab ya, yakin. Nah bahasa Arab yang kita kenal itu sebetulnya tuh berasal dari Yaman ya. Karena ketika ketika Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar setelah kejadian sumur Zam-Zam ini muncul ya, otomatis kan ya tinggal di situ ada sumber air. Dan kalau ada sumber air berarti bakal ada burung ya di atasnya ya, burung-burung muter-muter nanti buat minum di sumber air.
Dan burung yang muter-muter di atas itu kelihatan sama kafilah dagang. Nah, kafilah dagang ini dari Yaman, ya, dari daerah selatan. Dari sinilah bahasa Arab bermula, ya. Jadi memang ya bahasa Arab yang ada ya di tanah Arab itu ya katanya berasal dari kafilah dagang yang di Yaman gitu katanya. Ya, makanya bahasa Arab itu beda-beda ya, ada Arabah Aribah, ada Musta'ribah ya, ada Arabadiyah ya. Macam-macam ada di pembagian ya bangsa Arab menjadi Aribah, Musta'ribah gitu ya. Kemudian Arabadiyah ini ada di bagian-bagian awal kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ya, karangan Sofiur Rahman Mubarakfuri itu ada di situ ya. Nah, ini Sirah Nabawiyah karangan Sofiur Rahman Mubarakfuri, Ar-Rahiq Al-Makhtum juara satu ini. Pasti sudah pada tahu lah ya. Silahkan ada di bagian-bagian awal di situ ya. Kalau kita runut lagi, kita tarik ke belakang, itu kan zamannya Nabi Ismail ya dengan bapaknya Nabi Ibrahim. Ya, kita runut lagi bahasa itu asalnya dari mana? Ya, tentu saja dari sejak zaman Nabi Adam ya. Allah berfirman ya, Allah menyampaikan ya kalamnya kepada malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa apa? Tidak tahu, kita tidak tahu ya. Kemudian yang jelas ya ketika Allah menciptakan ya, Nabi Adam ya. Kemudian seperti yang disebutkan di surat Al-Baqarah ya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni gitu kan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al asma'a kullaha, nama-nama seluruhnya. Ya. Silakan dibuka di kitab-kitab tafsir ya. Wah, Ustadz ngejek nih, kita kan baru durus dulu kok disuruh buka tafsir. Ya kali aja gitu ya. Di tafsir-tafsir disebutkan apa sih yang diajarkan ya Allah kepada Nabi Adam itu nama-nama apa? Nama-nama yang diperlukan ya oleh Nabi Adam ketika itu. Seperti misalkan ya nama-nama makhluk Allah yang lain, ini malaikat gitu ya. Ini batu, ini air. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam ya. Dan ya tentu saja dengan mengajarkannya nama-nama ini hanya kepada Nabi Adam, bukan kepada malaikat, padahal malaikat itu lebih dulu diciptakan daripada Nabi Adam. Ya, malaikat lebih dulu ya, seperti yang sudah kita ketahui ya. Ini berarti menunjukkan bahwasanya ya Allah ingin memuliakan manusia yaitu Nabi Adam dengan ilmu ya yang Allah ajarkan. Ilmu apa? Ilmu berkalam gitu ya, ilmu mengenai bahasa gitu ya. Nah, kalau dilihat di tafsir Ibnu Ashur Tahrir wa Tanwir, kemarin saya baca-baca sedikit ya. Bagaimana sih cara Allah mengajarkan nama-nama tersebut kepada Nabi Adam? Karena memang ya mungkin belum ada riwayat yang jelas. Apakah ya Allah mengajarkan al-asma ya kullaha kepada Nabi Adam ini ya dengan melalui ya suara ya seperti ya ketika Allah mengajarkan kepada ya ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa gitu ya di Bukit Tur ya, apakah seperti itu ya, atau Allah mengajarkan al-asma' kullaha kepada Nabi Adam ini ya melalui ilham ya, wahyunya itu melalui ilham. Teknisnya bagaimana ya? Kalau teknisnya ya berarti kan ngelihat ini ya, ngelihat benda ya Allah langsung berkata itu batu, air. Tapi kalau melalui ilham yang Allah ilhamkan kepada hati Nabi Adam ya, maka menurut Ibnu Ashur di situ beliau mengatakan bagaimana caranya ketika Nabi Adam melihat sebuah benda ya, Nabi Adam melihat batu. Nah, tiba-tiba muncul ya di dalam hatinya itu adalah batu. Oh, itu batu. Ngelihat lagi benda ya, nunggu wahyu ya, ilham dari Allah. Oh, itu air. Oh, itu gunung dan seterusnya. Katanya seperti itu. Dan
bahasa apa yang digunakan ya oleh Allah ketika mengajarkan benda-benda tersebut kepada Nabi Adam. Nah, ini ulama juga belum bersepakat ternyata ya. Ada yang mengatakan ya satu bahasa saja ya. Ada yang mengatakan satu bahasa saja. Ada juga yang mengatakan ya Allah mengajarkan nama-nama benda tersebut kepada Nabi Adam dengan seluruh bahasa yang akan digunakan oleh anak cucunya Nabi Adam. Ya. Kalau seperti ini, maka ya memang ya ayat ini ya kalau kita ngelihat sebetulnya di usul fikih juga ya ayat ini wa 'allama Adama asma'a kullaha ini juga dibahas ya seperti misalkan di kitab Ithab Dawil Basoir ya. Ithab Dawil Basoir ini syarah dari kitab Rodatun Nazir ya, Majunnatul Munazir. Kitab usul fikih yang digunakan di Lipia ya. Kitab usul fikih yang dikarang oleh Ibnu Qudamah ya. Kitab usul fikih mazhab Hanbali. Lipia itu usul fikihnya menggunakan mazhab Hanbali. Mantap banget gitu ya. Nah, di situ ada di bab mengenai Dalalatul Alfad ya, di situ dibahas dulu mengenai ayat ini ya. Apakah ya bahasa yang digunakan oleh Nabi Adam sebagai manusia yang pertama, apakah bahasa itu termasuk ya taufiqiyah ya dalam artian ya wahyu dari Allah langsung ngajarin, atau ya hasil kreasi dari ya iktisabiyah ya. Iktisabiyah itu berarti dihasilkan sendiri oleh Nabi Adam. Ya, Nabi Adam dengan kecerdasannya ya beberapa orang kolektif sepakat untuk menamai sesuatu ini dengan ini. Ini yang disebut dengan iktisabiyah ya. Jadi bahasa itu diambil sendiri, digali sendiri. Apakah seperti itu? Ya, atau ya Allah yang mengajarkan langsung kepada Nabi Adam. Ya, tentu saja mayoritas ulama tuh banyak memilih seperti ini. Jadi sebelum ya Allah mengajarkan kepada Nabi Adam mengenai bahasa, Nabi Adam itu nggak bisa berbahasa. Allah ajarkan bahasa dan sebagainya. Bahkan di tafsir Ibnu Asyur itu dijelaskan lebih detail lagi. Ya, yang diajarkan kepada Nabi Adam itu ternyata ya zat dulu. Ya, nama-nama zat bukan ma'ani. Ya. Ya, zat itu bisa diraba ya. Kalau ma'ani itu nggak bisa diraba. Ya, zat itu seperti gelas nih, air zat bisa diraba. Nah, bisa diminum malah ya air. Ya, ini air bekas minum saya ini disebutnya tuh nggak disebut su'ru ya, nggak sempat ramai kemarin tuh ya. Asukru ya, asukru tuh kotoran. Itulah kenapa? Karena nggak bisa berbahasa Arab ya. Nggak bisa bahasa Arab, akhirnya salah nerjemahin kita pikir ya, terjemahannya fatal, pakai P, fatal ya. Suruh dia ya penerjemahnya suruh ya jangan dulu bikin meme-meme ya, suruh belajar bahasa Arab aja dulu yang betul ya. Kenapa? Fatal nanti ya. Nah, akhirnya para ulama ya, dan saya lebih cocok kalau bahasa itu adalah diajarkan oleh Allah. Akhirnya Nabi Adam ya berbahasa, kemudian diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam itu adalah Siti Hawa ya, ibunda Hawa, kemudian dikaruniai anak ya, Qabil, Habil, kemudian dengan masing-masing beranak pinak dan seterusnya ya. Nah, dari situlah baru mulai berbahasa ya. Dan kita nggak tahu ya, tidak ada dalil di Al-Qur'an bahasa apa yang digunakan ya oleh Nabi Adam ya dengan anak-anaknya, dengan keturunannya, bahkan ya tapi saya lihat di Al-Qur'an ya Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain di Al-Qur'an kok menggunakan bahasa Arab. Apakah nabi-nabi yang lain menggunakan bahasa Arab? Enggak ya. Kita ngelihat di Al-Qur'an misalkan ada percakapan antara Nabi Musa dengan Firaun lah misalkan ya. Apakah Nabi Musa dengan Firaun ngobrol memang dengan bahasa Arab? Oh tidak. Tapi di Al-Qur'an itu bahasa Arab. Nah, itu ya percakapan ribuan tahun yang lalu disampaikan kepada Rasulullah diarabkan ya. Diarabkan kenapa? Ya karena ya Rasulullah orang Arab berbicara dengan bahasa Arab.
ketika wahyu datang kepada Rasulullah dan di antara isi wahyu itu adalah kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, maka si kisah-kisah nabi terdahulu ini ya mulai dari percakapannya, kisahnya semuanya diarabkan. Bahkan ya nama-nama nabi terdahulu pun seperti Ibrahim, Ismail ya, itu diarabkan, dicari bunyi Arabnya yang paling mendekati, yang bisa diucapkan oleh orang Arab. Ya mungkin Allah memilih Ibrahim ya. Jadi Ibrahim, Ismail dan seterusnya nama-nama dari bahasa asing ini ya dimasukkan atau disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, itu sudah mengalami namanya arabisasi. Musta'ribah ya, diarabkan ya. Jadi memang ulama di sini memang berbeda pendapat ya. Apakah di dalam Al-Qur'an ada bahasa yang bukan dari bahasa Arab ya, atau Al-Qur'an ini bahasa Arab semuanya? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Tapi saya lebih cocok kepada pendapat seluruh kata ya, seluruh kata yang ada di dalam Al-Qur'an itu bahasa Arab semuanya. Tapi itu ada nama asing, ya nama asing tapi yang sudah diarabkan, yang sudah disesuaikan dengan yang bisa diucapkan oleh orang Arab. Makanya dalam ilmu nahu ya, nama-nama asing yang sudah diarabkan ini ya masuk ke dalam bab isim ghair munsharif dengan ya inlatnya, dengan penyebab dia jadi ghair munsharif itu adalah al-alamiyah wal ujmah. Dia sebuah nama juga dia dari bahasa asing gitu ya. Nah kemudian ya dari Nabi Adam terus ke nabi-nabi yang lain sampai ke terakhir adalah Nabi Isa ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu berarti ya kita asumsikan tidak ada keterputusan ya dari para nabi dan rasul. Nah dari Nabi Isa ke Rasulullah ya, ini ada keterputusan wahyu. Ini yang disebut dengan zaman fatrah ya. Fatrah itu pakai huruf ta dari kata futur ya. Futur itu apa? Futur itu ya as-sakinah ba'dal harokah ya. Berhenti atau diam setelah sebelumnya bergerak, itu lagi futur ya. Ustaz saya lagi futur gitu ya. Nanti futur apa? Putur gitu ya. Atau future gitu ya. Lagi futur berarti dia lagi males ya, berhenti dari ya, gabut ya. Nah, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad ya itu tidak ada nabi dan rasul, tidak diutus. Jadi makanya terputus dia. Ini disebutnya zaman fatrah. Berapa lama zaman fatrah? Ya kurang lebih kalau misalkan kita lihat Rasul SAW lahir berdasarkan tahun Masehi ya 571 Masehi ya enggak kalau dilihat ya. Masehi dihitungnya dari apa? Ya Masehi kalau tidak salah dihitungnya itu dari Natalnya ya Yesus ya. Natal itu kelahiran Yesus. Nabi Isa lah kalau kita nyebutnya. Berarti jeda ya zaman fatrah ini ya kurang lebih sekitar 500 tahun lah ya. Nah, apa yang terjadi dengan bangsa Arab? Ya tentu saja ya. Bangsa Arab mungkin sudah ada dan bahkan sebagian dari penganut ajarannya Nabi Isa yang masih lurus ini, sebagiannya kan mereka mencar ya. Pengikutnya Nabi Isa itu kan mencar ya. Sebagiannya ada yang tinggal di Arab juga ada, di Mekah juga ada ya ketika itu. Bahkan Rasul bertemu dengan salah satu penganut ajaran Nabi Isa yang masih lurus, yaitu Waraqah bin Naufal ya, pamannya Ibunda Khadijah. Nah itu penganut ajaran Nabi Isa yang masih lurus ya. Nah dan sekarang kita ke zamannya Rasulullah ya. Bahasa Arab zamannya Rasulullah itu termasuk bisa dikatakan ya puncak kejayaannya ya. Ya. Puncak kejayaannya ya. Kenapa? Ya karena memang ya di zaman jahiliyah ini ada semacam sayembara ya, kompetisi adu syair ya. Kita nyebutnya syair, bukan kalau bahasa Indonesia nyebutnya syair. Ya, orang yang mengucapkan syair disebutnya penyair ya. Penyair itu apa? Yang suka nyairin ikan ya. Pakai syair ya, bukan. Ya, penyair itu orang yang mengucapkan syair. Dalam bahasa Arab, syair justru orangnya ya, isim fa'il,
syair ya. Yang diucapkan oleh seorang syair adalah syi'r, syi'run ya. Syi'run jamaknya asy'ar ya. Gitu ya. Syair jamaknya syu'ara ya. Nah, jadi zaman jahiliyah ini ada semacam kompetisi ya, adu syair ya, dan mereka itu puncaknya itu adalah menjelang bulan haji nih sebentar lagi nih ya. Dan itu diadakannya itu di pasar-pasar ya. Pasar-pasar zaman jahiliyah itu nggak seperti sekarang ya. Pasar itu satu tempat ada terus gitu ya. Pasar minggu walaupun judulnya pasar minggu itu bukan berarti cuman ada di hari Minggu, enggak. Senin sampai Senin lagi itu pasar tetap ada. Pasar Minggu, pasar Senin, pasar Jumat. Jakarta namanya pasar semua ya. Ya, nah, orang Arab zaman jahiliyah itu pasarnya itu bergerak dia ya. Bulan ini bulan Muharram pasarnya di mana nih ya. Kemudian bulan Safar pasarnya di mana, dan mereka ya orang-orang Arab itu tahu jadwalnya. Ya, jadwal pasarnya itu tahu dia. Nah, pas begitu bulan Zulhijjah ya mendekati bulan haji ya, mendekati hari nahar, itu semakin mendekat ke Ka'bah di situ ya, mendekat ngumpul, asalnya terpencar-pencar di seluruh jazirah Arab, mungkin muncul di Bani apa, ngumpul, pusatnya itu, puncaknya itu adalah tanggal 10 Zulhijjah ya, bertepatan ya, kalau kita sekarang kan berarti bertepatan dengan Idul Adha. Nah, tanggal 10 Zulhijjah ini diadakan kompetisi syair yang utama di situ ya. Di pasarnya Pasar Ukaz ya kalau tidak salah. Karena kan pasar-pasar menjelang Idul Adha itu ya, pasar di sekitar Mekah itu mulai rame. Kenapa rame? Karena memang sejak zaman jahiliyah ya, orang-orang Arab itu ya ibadahnya itu di Ka'bahnya itu yaitu mendekati bulan haji. Itu kan yang bikin Abrohah sebel itu ya enggak? Ya, Abrohah sebel kenapa? Karena orang-orang bayangin seluruh orang Arab zaman jahiliyah ya mendekati bulan haji itu semuanya datang ke Mekah di situ ya. Makanya bikin Abrohah itu kesel. Akhirnya dia bikin Ka'bah dari emas gitu ya. Supaya apa? Untuk menarik orang-orang yang selalu berkumpul di bulan haji supaya pindah ke Yaman ya. Abrohah kan adanya di gubernur di Yaman, perwakilan dari Ethiopia, Habasyah ya. Bikin Ka'bah dari emas. Apakah orang-orang Arab zaman jahiliyah ketika itu tertarik untuk pindah ya peribadatannya dari Ka'bah yang dari batu pindah ke Ka'bah yang dari emas? Enggak, ternyata ya. Malah Ka'bah yang dari emasnya dikasih BAB gitu ya, dikotorin, dikencingin. Ngamuk dia, makanya nyerang Ka'bah ya. Nah, mereka ngumpul tanggal 10 Zulhijjah ini adu syair. Ya. Syair yang paling bagus menurut para juri ya, yang tentu saja syair yang paling bagus itu kan berarti ya kekuatan bahasanya bagus banget. Syair yang paling bagus dari kabilah apa ditempel di dinding Ka'bah selama 1 tahun. 1 tahun berikutnya kompetisi lagi ya, kalau ada pemenang ganti lagi. Ya, nah, itu keadaan bahasa sebelum Rasulullah SAW diutus. Ya, jadi ada jago-jago, ada juri ya, perlombaan bahasa syair. Ya, syair itu bikin syair itu susah loh itu. Ya. Khutbah bagus, tapi syair itu lebih susah. Kenapa? Karena ada aturannya dia ya. Ada wazan-wazannya dia, ini dipelajari di ilmu arud ya. Ada wazan, pusing dia. Maka orang yang bisa ya mengucapkan syair-syair secara ya spontan, berarti dia kecerdasan berbahasanya sangat tinggi ya. Nah, tentu saja yang lebih jago dari peserta kompetisi ini adalah juri-jurinya gitu ya. Nah, kelak ini si juri-jurinya ini nih, inilah yang ya, juri-juri kompetisi ini yang nanti akan menolak kebenaran Al-Qur'an ya. Kenapa? Karena mereka ngelihat Al-Qur'an dilihat dari segi bahasa. Dilihat dari segi bahasa Al-Qur'an ini sempurna. Bingung gimana cara nolaknya. Dia tidak mau mengakui keagungan bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena bahasa yang sangat tinggi ini diucapkan oleh Muhammad bin Abdullah yang penggembala kambing.
Muhammad bin Abdullah ini Rasulullah itu nggak pernah ikut kompetisi, ya. Emangnya Rasul pernah ikut begituan? Kagak pernah, ya. Rasul tuh menggembala kambing saja. Tiba-tiba ketika Rasul SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul, mendapatkan bimbingan wahyu, ya, bukan hanya wahyu yang turun kepada Rasulullah ini, bukan hanya sekedar wahyu yang membawa perubahan dari segi akhlak dan moral agama kepercayaan, enggak. Tapi bahasa yang dikandung oleh wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah ini mengandung bahasa Arab yang kualitasnya top, kualitasnya sangat tinggi. Makanya ya Al-Quran ini ya sisi bahasanya itu nomor satu. Ya, bahkan kalau kita ngelihat ke ilmu usul nahwi, ya, ilmu bukan usul fikih, ya, usul nahwi, ya, ilmu usul nahwi, seperti yang dikarang ya oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Iqtirah, ya, kemudian Al-Muzhir, kemudian juga Ibnu Sarraj di dalam kitabnya Al-Usul fin Nahwi. Ya, mereka menyebutkan ya yang namanya usul berarti kan ya berbicara mengenai dalil dan seterusnya gitu ya. Dalil utama ya dari bahasa Arab itu nomor satu Al-Quran, ya, nomor dua hadis yang sahih tentu saja ya. Kenapa? Karena Al-Quran ini mengandung ya kandungan bahasanya sangat tinggi. Nah, mereka itu tidak terima ya Rasulullah SAW yang penggembala kambing, belum pernah ikutan ya kompetisi syair, tiba-tiba mengucapkan ucapan-ucapan yang dari segi bahasa tidak ada cacat. Ya, ego mereka itu ya mengatakan, saya nggak mau, mereka tinggi hati ya, tidak mau mengakui kalau Rasul SAW bisa mengucapkan kalam bahasa yang sangat tinggi. Akhirnya ya itulah ya disebutkan di dalam Al-Quran tuh sampai mereka itu berpikir gimana caranya menolak Al-Quran, ya, summa nazar summa abasa wa basar gitu ya, dan seterusnya mikir-mikir ini in hadza illa qaulul bashar dan seterusnya ya, mikir-mikir ini omongan orang gila, ini omongan ini, untuk membantah. Padahal mereka tahu ini kualitasnya tinggi tapi ingin dibantah. Kenapa? Gue juri loh, juri bahasa loh, masa kalah sama penggembala kambing gitu ya. Dicari celahnya ya, kesalahannya di mana, nggak bakal ketemu ya. Kenapa? Al-Quran datang ya, wahyu yang disampaikan oleh datang langsung dari Allah sendiri melalui perantaraan malaikat Jibril. Tidak ada ya perantaranya, cuma malaikat Jibril doang ya, tidak ada perantara yang lain ya. Omongan kita kadang perantaranya banyak, omongannya terdistorsi ya. Ini mah enggak, perantaranya sedikit, Allah, malaikat Jibril, Rasulullah, selesai. Dan malaikat Jibril disebutnya tuh ya nazala bihir ruhul amin ya. Malaikat Jibril disebutnya tuh ar-ruh al-amin. Ya, malaikat Jibril ini disebutnya tuh al-amin, dapat dipercaya. Artinya apa yang sampai ya yang diucapkan oleh Allah, malaikat Jibril langsung, tidak ditambahin, tidak dikurangi. Ya, kalau malaikat Jibril mengatakan kul huwallahu ahad, kulnya itu dari Allah juga. Kan ada yang mengatakan ya, yang berpendapat surat-surat yang dimulai dengan kul itu sebetulnya itu kulnya itu tambahan dari malaikat Jibril. Ada loh yang berpendapat seperti itu. Itu berarti mengatakan malaikat Jibril itu tidak amin, tidak amanah. Ya, saya pernah baca itu di bukunya Tarbiyah Jihadiyah karangan Abdullah Azzam ya. Saya Abdullah Azzam bercerita mengenai Muammar Gaddafi ya. Gaddafi ini Muslim tapi dia sosialis ya. Saya sosialis dia ya. Nah, dia Gaddafi ini kalau jadi imam, dia kalau baca kul huwallahu ahad itu kulnya nggak dibaca dia. Langsung huwallahu ahad, Allahu samad. Kul a'udzu birabbin nas berarti kulnya tidak dibaca. Kenapa? Dia mengatakan itu kulnya itu tambahan dari malaikat Jibril saja. Enggak. Ini berarti nuduh malaikat Jibril tidak amin, tidak amanah. Ya, padahal enggak. Malaikat Jibril itu Allah mengatakan begini, sampainya segitu. Apa adanya. Nah, dari situlah ya malaikat Rasul SAW yang ya penggembala kambing dan seterusnya, tiba-tiba beliau ya menyuarakan, mendakwahkan ya bukan hanya perbaikan moral saja tapi juga kalam-kalamnya itu seperti itu. Bahkan ya perkataan beliau ya setelah beliau menjadi nabi dan rasul itu menjadi hukum ya. Karena kan
ya semua yang keluar dari mulut Rasulullah kalau tidak Al-Quran ya berarti hadis, ya kan? Baik Al-Quran ataupun hadis dua-duanya sumber hukum Islam, ya. Nah makanya bagaimana cara ngebedainnya? Ya mana yang Al-Quran dan mana yang hadis? Ya tentu saja Rasul yang ngasih tahu. Oh ini Al-Quran, kamu tulis di sini, ya. Karena setiap kali ada wahyu yang turun itu Rasul selalu memanggil para tukang tulisnya, ya seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Zaid bin Sabit, ya juga terkadang Utsman bin Affan. Setiap kali ada wahyu yang turun, ya wahyu kan turunnya munajaman tuh berangsur-angsur lah, ya. Setiap kali ada wahyu yang turun, ya itu Rasul panggil. Barusan ada wahyu yang turun, ya bunyinya begini, taro ya ayat ini setelah ayat yang ini, ya yang sebelumnya turun, ya jadilah surat Al-Baqarah 286. Emangnya Al-Baqarah 186 ya dari ayat 1 sampai 286 turun sekaligus? Kagak, dipecah-pecah, ya. Tata letaknya, nah itu Rasulullah yang menentukan, ya. Jadi urutan ayat-ayat ini, ya ini disebutnya tuh ya taufikiyah berdasarkan petunjuk dari Rasul. Taruh di sini, jadilah 30 juz ya Al-Qur'an yang sisi bahasanya tidak usah diragukan lagi. Kemudian selain dari yang diperintahkan berarti itu adalah hadis. Ya memang ya, ada beberapa riwayat ya seperti di kitab As-Sunnah Qabla Tadwin misalkan, ya. Di situ disebutkan memang ya nggak semua orang itu diizinkan untuk menuliskan hadis, ya. Tapi bukan berarti zaman Rasul SAW hadis itu tidak ditulis, ya. Ditulis, ya. Di antara riwayat yang mengatakan hadis ditulis adalah ya Abu Hurairah kan ya nulis hadis tuh, ya. Jadi Abu Hurairah ini kan beliau termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal Abu Hurairah ya mengikuti Rasulullah itu berapa tahun? 2 tahun terakhir, ya 2 tahun sebelum Rasul wafat itu Abu Hurairah bisa dikatakan baru gabung lah yang ngikutin Rasulullah. Abu Bakar teman Rasulullah dari kecil, ya itu hadis riwayat hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq itu sedikit sekali. Justru paling banyak itu Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini rajin dia. Setiap hadis ditulis, dihafal. Sampai dia itu mengeluh kepada Rasulullah gitu ya, kalau yang sudah saya tulis ini kok nggak hafal gitu ya, hafalannya payah lah ya, kayak kalian ini gitu ya, kayak antum ini hafalannya payah ya, sama kayak saya juga sih gitu ya. Akhirnya Rasul ya ikat kepalanya itu didoakan oleh Rasulullah, kemudian diikat. Setiap kali kamu menghafal ya pakai ikat kepala gitu ya. Maka kita lihat sering orang para imam itu menggunakan ikat kepala. Kenapa? Ya itu mungkin tabaruknya seperti itu. Nah semenjak ikat kepala Abu Hurairah ini didoakan oleh Rasulullah, hafalannya meningkat gitu ya. Berarti hadis sudah ditulis sejak zaman Rasulullah juga sudah ada. Nah hadis ini menjadi rujukan dalam masalah bahasa juga ya. Makanya diantara dalil masalah bahasa adalah berdalil dengan ya hadis. Tentu saja tidak semua hadis ya, hadis yang sahih juga. Karena di antara ciri-ciri hadis tersebut ya dhaif ya ataupun lemah ataupun bahkan palsu adalah hadis tersebut tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang mainstream, ya. Memang hadis ini ada beda-beda riwayatnya ya. Kadang ya sama seperti Al-Qur'an lah ya. Riwayat Al-Qur'an kan itu beda-beda. Al-Quran riwayat ini berarti menggunakan dialek ini, bahasa ini. Al-Quran riwayat ini seperti itu. Hadis juga sama. Kalau hadis diriwayatkan seperti ini jadi dalil mengenai bab ini dalam nahwu. Tapi kalau hadisnya diriwayatkan dengan riwayat seperti ini maka menjadi dalil bab nahwu yang lain. Seperti itu ya. Makanya kalau kita lihat para ulama nahwu ya membahas mengenai nahwu, mereka itu biasanya tuh menjadikan dalil itu pertama dari Al-Quran dulu. Ya, seperti misalkan ya Ibnu Aqil ya ketika membahas mengenai mensyarah Alfiyah itu beliau banyak ngutip dari Al-Qur'an ya. Di ayat ini dan seterusnya ya. Nah, kemudian dari zaman Rasulullah kemudian zaman para sahabat ya Rasul tentu saja menekankan untuk selalu belajar. Nah, pertanyaan yang sangat penting.
Apakah Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya beliau bisa baca tulis? Ya, karena Rasulullah SAW kan walaupun beliau bisa mengucapkan Al-Quran yang kandungan bahasanya sangat tinggi, tapi beliau ini tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Loh, kok bisa? Ini justru ya kondisi beliau dalam keadaan ummi, ya ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ini justru menjadi mujizat. Ya, kenapa? Coba bayangin. Kalau Rasul bisa baca dan tulis, ya kalau Rasul bisa baca dan bisa tulis, ya kemudian beliau mengucapkan ya ayat-ayat Al-Quran, orang akan nuduh, wah ini hasil dia belajar, ya enggak? Kalau ujuk-ujuk Mas Manto bisa ngucapin syair, wah belajar dia, gitu ya. Kalau nggak sama Agus sama yang lain, ya gitu ya. Rasul itu enggak, bayangin, gembala kambing dari kecil menggembala kambing, udah agak gede jualan dagang, gitu ya. Tiba-tiba umur 40 tahun dia mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bahkan nanti di surat ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir ya. Wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu ya istilahnya tuh SK mengangkat beliau sebagai nabi. Wahyu yang kedua surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7 itu ngangkat beliau sebagai rasul. Ya, nabi dan rasul jaraknya sebentar. Ada jaraknya sekitar 3 bulan lah ya. Karena dari wahyu yang pertama ke wahyu yang kedua itu katanya jaraknya sekitar 3 bulan dan itu masa-masa ya hampir putus asa Rasul itu ya. Ini jadi nggak sih ini istilahnya tuh kalau bahasa kita ya. Ini gue tuh diangkat jadi nabi jadi nggak sih? Kok wahyunya terputus sampai 3 bulan? Akhirnya wahyu yang kedua surat Al-Mudatsir turun. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir. Nah, dengan kata kum fa'anzir berarti resmi jadi nabi dan rasul. Mulailah beliau ya berdakwah, ngajak orang lain dan seterusnya dengan Al-Qur'annya. Kaget, kenapa? Loh, ini penggembala kambing, pedagang tiba-tiba mengucapkan ayat-ayat yang sisi bahasanya sangat tinggi ya. Rimanya, kandungannya top. Mereka nggak terima. Akhirnya mulai dimusuhilah dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian banyak orang-orang yang akhirnya ya ada yang terpesona dengan akhlak Rasulullah ya, ada yang terpesona bahkan dengan ya bahasa yang diucapkan oleh Rasulullah. Ya, kan ada sahabat saya lupa lagi ya, yang baru ya dengar mukadimahnya aja dia sudah tertarik masuk Islam. Coba bayangin. Ya kan Rasul itu suka mengatakan begini khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzubillahi. Baru dengar gitu aja, ulangi. Ya Rasul ulangi lagi mukadimahnya. Innal hamdalillah, ulangi sampai 3 kali. Setelah 3 kali masuk Islam, itu baru mukadimahnya doang. Belum amma ba'du belum. Baru mukadimahnya aja sahabat ini tertarik langsung masuk Islam. Ya. Belum kontennya ini, baru mukadimahnya, belum konten ayat baru situ aja. Ya makanya ya awal-awal dakwah itu kan tersembunyi ya, sirri dulu di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, belajar baca Al-Qur'an, menghafal ayat Al-Qur'an. Ya, menghafal berarti kan sama dengan menghafal ya bahasa Arab, dihafal ya seperti itu ya. Kemudian ya orang-orang bahkan para sahabat yang bukan orang Arab pun mau nggak mau jadi harus belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Qur'an kandungan bahasa Arabnya tinggi. Salman Al-Farisi dari Persia ya, kemudian Bilal ya dari Habasyah, kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dari Romawi. Ini kan orang asing. Ketika bertemu dengan Rasulullah, belajar kepada Rasulullah, mau nggak mau akhirnya belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa Arab. Kemudian setelah itu Rasul wafat, kemudian Abu Bakar diangkat jadi khalifah, tetap bahasa Arab masih dipakai karena hadis diriwayatkan dengan bahasa Arab, Al-Quran diajarkan dengan bahasa Arab. Bahkan ketika zamannya Khalifah Umar bin Khattab, salah satu kisah yang sering disebutkan ya, bahkan disebutkan di Muqaddimah ya, Mukhtasar Jiddan ya, kalau cetakan kitab kuning di situ. Di situ ada kisah istilahnya tuh ada di kisah Umar bin Khattab kan menjadi khalifah ya. Kemudian ya Abu Musa Al-Asy'ari itu menjadi gubernur. Nah, kemudian ya tukang tulis Abu Musa Al-Asy'ari itu nulis surat kepada Umar bin Khattab. Suratnya begini. Huruf jar ya. An Abu Musa Al-Asy'ari.
ya huruf jar tapi di depannya abu, ya salah ya. Begitu dibaca sama Umar bin Khattab, wah ngaco nih gitu ya. Harusnya an Abi Musa, tapi dia di situ an Abu Musa. Wah, ini tukang tulisnya ngaco nih. Akhirnya ya kertasnya dibalik ditulis oleh Umar bin Khattab. Qanni' katibaka sauton. Gitu ya, cambuklah tukang tulis kamu satu kali cambukan, gara-gara apa? Salah nulis gitu ya. Nah, pas begitu dikirimin ke Abu Musa al-Asy'ari, coba lihat balasannya Umar bin Khattab apa? Suruh cambuk lu, salah nulis gitu ya. Nah, bahkan Umar bin Khattab ya di riwayat yang lain itu berani mencambuk anak-anaknya. Kenapa? Karena nggak mau belajar bahasa Arab. Cambuk ya. Sampai ketika zamannya Ali bin Abi Thalib ya, nah disitulah baru mulai ilmu nahwu dibukukan ya. Abul Aswad Ad-Duali, banyak riwayat mengatakan seperti itu ya. Ada juga riwayat yang mengatakan ya peletak dasar ilmu nahwu itu adalah Ali bin Abi Thalib sendiri, tapi mayoritas mengatakan adalah Abul Aswad Ad-Duali. Karena apa? Karena ya anak perempuannya salah ngomong ya, harusnya mengatakan ya alangkah indahnya langit ya, dia salah harokatnya. Harusnya kan ma'ajmal sama a ya, masuknya nanti ke ta'ajub ya. Ta'ajub itu nanti dipelajari di Durusul Lughah jilid 2 ya. Ma'ajmala as-sama'a gitu ya, dia salah ngomong harokat as-sama'anya ya. Jadi yang harusnya alangkah indahnya langit menjadi sebuah maknya di situ menjadi istifham, menjadi pertanyaan ya. Ma'ajmalu sama'i kalau tidak salah ya. Jadi apa yang membuat langit menjadi indah gitu ya. Ya akhirnya bapaknya Abul Aswad Ad-Duali mengatakan ya langit menjadi indah karena ada bintang, bulan gitu ya. Terus kata anaknya tuh, oh bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah takjub. Nah, kamu kalau takjub itu harusnya dibuka mulut kamu. Ma'ajmalah sama a gitu ya. Akhirnya laporan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Kemudian akhirnya ya, wah ini anak-anak kita zaman sekarang ini ngomong udah salah-salah ya. Akhirnya ya udah ya kamu susun deh. Akhirnya disusun ya, dimulai dari kata itu dibagi 3. Isim, fi'il, huruf ya. Kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib melihat, wah bagus nih ya. Pembagiannya jadi 3 ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya. Unhu nahwa hadza. Dari situlah disebut ilmu nahwu gitu ya. Dan Abul Aswad Ad-Duali ya ketika dapuk sebagai peletak dasar ilmu nahwu, beliau mazhabnya adalah Basrah ya. Basrah Abul Aswad Ad-Duali itu. Mazhab Basrah dengan mazhab ya, kemudian dalam masalah bahasa juga dalam ilmu nahwu tuh mazhab tuh ada 2 ya, mazhab Basrah dan mazhab Kufah. Durusul Lughah gak usah melajari perbedaan mazhab, gak usah lah ya. Nanti perbedaan mazhab itu akan dipelajarinya ya seperti di Alfiyah misalkan ya. Dan lagian juga mazhab Basrah dengan mazhab Kufah perbedaannya gak terlalu banyak lah ya, lebih banyak persamaannya lah ya. Ya kalau misalkan ingin tahu mengenai perbedaan antara mazhab Basrah dengan mazhab Kufah ya bisa baca kitabnya Al-Anbari lah, misalkan seperti Al-Ansaf fi Masailil Khilaf Bainal Basriyin wal Kufiyyin. Di situ disebutkan beberapa permasalahan bab-bab nahwu yang Basrah dengan Kufah berselisih. Mazhab Kufah itu didirikan kalau tidak salah 100 tahun setelah mazhab Basrah ya. Ada di Tabaqat yang ke-6 kalau tidak salah ya. Tapi dari sekian banyak tokoh-tokoh mazhab Basrah yang terkenal ya, yang sering kita dengar itu adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian muridnya yaitu Sibawayh Abul Bashar yaitu ya. Nah dari situlah ya sebetulnya ya bisa dikatakan kitab-kitabnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini yang sampai kepada kita itu kalau tidak salah Kitabul Ainnya ya, semacam kamus mu'jam Kitabul Ain. Kenapa disebut Kitabul Ain? Ya karena nyarinya dari huruf Ain dulu. Biasanya kan kayak kamus itu kan dari huruf hijaiyah, ini enggak, berdasarkan makhorijul huruf memang agak susah ya. Kemudian ya yang paling terkenal ya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini juga bisa dikatakan sebagai peletak dasar ilmu arud ya. Bayangin
syair-syair zaman jahiliyah belum periksa, ditentukan nadanya, dan seterusnya. Bayangin ya, harokat sukun, harokat jadilah sebuah pola. Oh berarti ya syair ini polanya begini, syair ini polanya begini. Itulah ilmu arud, dan itu ditemukan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Bahkan dikatakan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini sebagai orang paling jenius yang dimiliki oleh orang Arab ya. Memang jenius ya. Nah, kemudian punya murid, tentu saja muridnya adalah Sibawai ya. Sibawai ini belajar kepada Al-Khalil dari semenjak masih ABG ya. Bayangin, dari ABG belajarnya kepada Al-Khalil ya. Kemudian Sibawai ini punya kitab ya. Judulnya apa? Ya beliau tidak sempat memberikan judul, belum ada judul ya. Akhirnya orang menyebutnya dengan kitab Sibawai, makanya disebutnya itu dengan Alkitab ya. Kemudian dari semenjak Sibawai, Alkitab karangan Sibawai ini bisa dikatakan sebagai kitab induk ya. Kemarin pernah saya bahas deh di awal-awal Sorop itu saya sudah bahas mengenai sekilas mengenai Alkitab karangan Sibawai. Ini isinya 3 macam ilmu ya, ilmu nahu, ilmu sorop, dengan ilmu aswat mengenai bunyi ya. Dan tentu saja rumit ya, tidak semua orang itu bisa langsung memahami Alkitab karangan Sibawai ini ya. Tapi kemarin saya baca kisah mengenai Syekh ya, Konate Saidi Fauzi Konate ya. Itu beliau ya ketika diminta di kelas itu mensyarah kitab Sibawai bisa langsung hafal ya. Lihat aja di Facebooknya Syekh ya Fauzi Konate ya, Saidi Fauzi Konate, beliau di situ fawaidnya banyak banget ya. Nah kemudian ya ada mazhab Basro, ada mazhab Kufah, kemudian ada mazhab Baghdad, kemudian ada mazhab Andalus. Masing-masing mazhab dalam bahasa Arab ini ya punya pendukungnya ya. Kalau mazhab dalam fikih kan dinisbatkan berdasarkan ulama pendirinya ya. Mazhab Hanafi didirikan oleh Abu Hanifah, mazhab Maliki didirikan oleh Malik bin Anas, mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Asy-Syafi'i, Hanbali didirikan oleh Imam Ahmad. Tapi kalau mazhab dalam masalah lughah ya, itu didirikannya itu tidak dinisbatkannya itu ke orang tapi ke tempat. Mazhab Basroh yang paling dulu karena memang munculnya di Basroh. Ya, kemudian mazhab Kufah, kemudian mazhab Andalus berarti di Andalus ya, Andalus itu Spanyol ya. Kemudian mazhab Baghdad, katanya mazhab Baghdad ini yang menggabungkan antara mazhab Basra dan mazhab Kufah. Kemudian sampai sekarang akhirnya kita belajar Durusul Lughah gitu ya. Ya, Durusul Lughah 1 sampai 4 ya. Jilid 1 enggak terlalu susah, jilid 2 lumayan banyak teorinya. Ya, kemudian jilid 3 mulai rumit ya, sisi sorofnya sudah semakin banyak, jilid 4 juga sama. Selesai saja Durusul Lughah jilid 1 sampai 4, sebetulnya antum sudah bisa buka kamus, sudah bisa baca-baca kitab. Makanya memang ya setelah selesai, karena Durusul Lughah 1 sampai 4 ini nahunya ada, sorofnya juga ada, dicampur dia ya. Tapi kalangan ya tradisionalis, pesantren-pesantren tradisional yang ada di sini tidak kenal dengan Durusul Lughah yang digunakan Universitas Madinah jauh dulu, yang dikarang oleh Dr. Fi Abdurrahim, beliau orang India ya. Nggak kenal mereka kenalnya apa? Mereka kenalnya Jurumiyah dengan berbagai syarahnya, Mukhtasar Jiddan, Syarah Al-Kafrawi, Syarah Al-Asmawi, Syarah Al-Makudi, dan seterusnya ya. Itu yang mereka kenal. Nah makanya antum begitu selesai Durusul Lughah ya, bagusnya langsung ke ya kitab-kitab yang digunakan oleh orang-orang tradisionalis, kitab kuning lah. Kalau kuat kitab kuning langsung, kalau enggak cari cetakan yang kitab putihnya. Mukhtasar Jiddan ya, Jurumiyah dengan syarah Zaini Dahlan, Mukhtasar Jiddan. Ini cetakan yang bagusnya sudah banyak. Ya, jadi antum nanti ketika ditanya oleh orang-orang tradisionalis, belajar bahasa Arab nggak? Belajar. Pakai kitab apa? Durusul Lughah. Apaan? Gitu ya, nggak kenal mereka. Tapi misalkan belajar nggak belajar, pakai kitab apa? Jurumiyah. Oh, syarahnya siapa? Zaini Dahlan. Oh, berarti baru pemula. Ya, kalau saya ditanya kitab Alfiyah, gitu ya, serem banget ya. Syarahnya siapa? Syarahnya yang saya punya banyak, gitu ya.
Bukan cuman Ibnu Aqil doang ya. Ibnu Aqil itu cetakannya bagus tuh. Cetakan Turmusi kalau tidak salah ya enggak. Ya. Mau iklan? Jangan, nggak boleh promosi buku di sini ya. Jangan, pokoknya cari aja sendiri ya, banyak ya. Itu jadi promosi, keenakan nanti ya. Kita nggak dapat royalti nih kalau promosi ya. Wah, nggak boleh ya. Kalau mau iklan di Mujarab hubungi Asmanto ya. Gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti yaitu kitab menggunakan Durusul Lughuh ya. Adapun mengenai permulaan bahasa kayaknya nanti apa sekarang aja ya? Udah berapa menit ini kita ngomong nih, ngoceh-ngoceh nggak jelas ini. Udah hampir ini sih. Udah 1 jam pas, 1 jam pas. 1 jam pas, udah cut berarti lah ya. Udah dulu ya. Berarti nanti hari Selasa besok Masuk ya. mukadimah. Mukadimah sedikit kemudian kita masuk ke buku lah ya. Siap. Jadi yang sudah punya buku silahkan ya dilihat bukunya, yang belum silahkan beli atau download ya, ada bukunya di situ. Kita lanjutkan lagi hari Selasa besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.